Hai teman-teman, apa kabar? Jadi hari ini aku akan makeover dapur aku. Untuk makeover kali ini aku benar-benar menggunakan budget yang amat minim. Jadi barang-barang yang akan aku gunakan adalah barang-barang yang ada di rumah atau barang-barang bekas. Dan untuk budgetnya dijamin tidak akan menguras kantong kalian. Ini adalah penampakan dari dapur aku sebelum aku makeover. Jadi kalian bisa lihat betapa berantakannya dapur aku sekarang. Nah, setelah ini aku akan bersih-bersih dan setelah itu aku akan dekor. Aku mulai dari membereskan barang-barang yang tidak teratur. Pertama-tama aku akan memasang rumput sintetis. Rumput sintetis ini berfungsi untuk menutupi kaca kamar mandi yang tampak dari dapur. Untuk pemasangan rumput sintetis ini sangatlah mudah. Jadi kalian hanya butuh paku dan pengait. Lalu kalian tinggal tempel-tempel ke bagian-bagian yang kalian inginkan. Jadinya akan seperti ini. Rumput sintetis ini aku belinya di Shopee. Untuk harganya sekitar 65.000. Rumput sintetis aku sudah terpasang. Sekarang waktunya aku menata toples-toples aku. Untuk toples yang warna gold ini adalah toples bikinan aku sendiri. Dengan modal 5.000 kalian bisa bikin seluruh toples-toples cantik itu. Setelah ini aku akan menata barang-barang dan memasukkan pada tempatnya. Aku memberikan label ke seluruh jar atau toples-toples aku. Jadi ini akan memberikan kesan rapi, tertata, dan serasi. Label stiker juga dapat memberikan efek mewah dan mahal. Stiker-stiker ini aku beli dengan harga Rp650 per stikernya. Untuk jar-jar kecil ini aku juga ordernya di Shopee. Kaca ini adalah kaca bikinan aku dengan modal Rp120.000. Meja ini memang tidak besar, tapi ini cukup buat kami untuk makan dan kadang membaca buku. Sofa sekaligus storage ini adalah bikinan aku sendiri. Jadi untuk menekan harga, kita sengaja membuat semuanya sendiri. Jadi harganya jauh dari harga-harga di luaran. Untuk bulu-bulu yang warna hitam ini aku belinya di Shopee. Dan untuk bantal-bantal ini kebetulan aku belinya juga di Shopee. Untuk harga bantal bulu-bulu ini kalau nggak salah sih sekitar 50 ribuan. Lalu sekarang waktunya aku pasang karpet. Dan ini adalah rice cooker aku. Selanjutnya adalah sarung galon dari Aqua aku. Jadi ini sarung galon dan tempat rice cooker aku beli di tempat yang sama. Nah, kalau kalian lihat ini adalah toples. Toples ini ya tahu ya ini toples. Sorry, maksud aku toples ini adalah toples bikinan aku. Toples ini aku buat dengan modal kurang dari 10.000 karena aku menggunakan barang-barang bekas. Toples-toples ini aku bikin dari kaleng susu. Aku akan kasih tutorialnya ke kalian di video berikutnya ya. Kalian bisa subscribe biar gak ketinggalan video aku berikutnya. Sekarang waktunya aku memasukkan barang-barang aku ke tempatnya. Nah, ini kayak sendok-sendok aku rencana untuk masukkan ke tempat ini semuanya. Jadi biar tertata dan rapi.
Nah kayak ini aku masukkan sendok yang besar ke area ini, lalu menyusul garpunya aku sendirikan. Ya kalian tahu lah, pokoknya intinya ini bakalan memudahkan kita untuk mencari. Nah ini sendok kecilnya, kita masukkan satu-satu, dan akhirnya ini adalah sendok plastik. Udah deh, beres, kita tutup dulu. Sekarang waktunya tata gelas. Jadi ini gelas-gelas yang berbau dengan keramik dan mudah pecah aku masukkan ke tempat sendiri. Lalu ini aku masukkan centong sayur, aku gantungin di belakang dari pintu kitchen set aku biar menghemat tempat. Nah kita gantungin deh di belakang. Dengan teknik ini aku rasa ini akan menghemat space di dapur kita, jadi kita nggak perlu gantung-gantung dan kelihatan. Lalu ini berikutnya aku masukkan bahan-bahan makanan seperti susu dan indomie ke tempat box ini. Nah ini peralatan mandi, stok sabun, semuanya aku masukkan juga ke sini. Nah ini adalah penampakan dari dapur aku. Kalian bisa lihat bahwa barang-barang yang aku gunakan di dapur aku rata-rata adalah barang yang aku reuse atau barang-barang daur ulang. Jadi jarang banget kalian lihat di dapur aku barang-barang yang beli di toko-toko dan dengan harga yang mahal. Jarang banget. Bahkan untuk pot-pot ini sekilas mirip dengan barang-barang yang ada di toko, tapi sebenarnya itu aku bikin sendiri loh. Nah kalau pot yang satu ini aku yakin kalian sering banget lihat pot kayak gini ada nangkring di salah satu toko furniture di Indonesia. Namun untuk pot yang satu ini adalah pot, sebenarnya pot biasa yang melamin putih itu yang aku gambar pakai spidol marker. Terus aku isi gabusnya aku oret hitam dan aku masukkan sekulen. Untuk lebih jelasnya, insya Allah untuk DIY berikutnya aku akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara membuat pot mirip dengan toko imported dengan harga yang murah meriah. Dan yang pasti harganya bisa 1/4 dari harga toko. Meja ini adalah meja bikinan kami sendiri. Jadi untuk modalnya nggak sampai 200.000. Jadi aku beli besi galvanis meteran, lalu kita las sendiri dan kita cut multiplex dan kita lapisi dengan HPL. Nah untuk rak-rak yang warna coklat itu yang bisa kalian lihat di dapur aku itu juga kami bikin sendiri. Materialnya adalah dari kayu gelondongan yang dipotong-potong beberapa bagian, lalu kami langsung cat dengan menggunakan cat varnish untuk membuat kayu tampak mengkilap. Jadi kayak rak-rak yang coklat-coklat itu semuanya itu merupakan bikinan kami sendiri. Kalau yang ini adalah ketapang biola aku. Dulu aku belinya waktu dia masih baby dan alhamdulillah sekarang udah agak tinggian dan daunnya udah besar-besar. Kalau sofa ini adalah sofa buatan aku. Nah, di bawahnya ada storage-nya juga. Nah, sofa ini biasanya berfungsi untuk aku duduk-duduk kalau lagi nunggu masakan aku matang. Nah, stiker-stiker ini aku belinya di Shopee ya. Untuk stiker seperti ini memang sengaja aku pasang di tembok aku biar suasananya kayak di kafe-kafe gitu. Jadi ada stiker-stikernya warnanya hitam. Jadi ini adalah final resultnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on
dance through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Teman-teman, kalian sudah lihat kan video dari aku tadi gimana aku rubah dapur aku before dan after. Jika kalian ingin tahu tutorial bagaimana membuat barang bekas menjadi barang mewah dengan harga murah, kalian bisa subscribe channel aku. Jadi kalau aku ada video baru, kalian bisa dapat notifikasinya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis video ini, lalu sudah komen, like, dan subscribe. Aku doain semoga kalian dapat rezeki dari Allah secepatnya agar kalian bisa create dapur cantik kalian sendiri. Jadi terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.